Makasih teman-teman semua. Antusiasmenya luar biasa tadi yang ngacung itu. Semua punya pertanyaan, semua punya harapan. Itu artinya yang hadir adalah orang-orang yang mencintai Indonesia. Bung Aziz, soal perlindungan ojol. Jadi begini teman-teman sekalian, saya mau cerita sedikit yang kami kerjakan di Jakarta. Kami kerjakan di Jakarta itu banyak orang-orang yang bekerja secara informal. Kami beri contoh ketua RT, ketua RW, mereka itu bekerja untuk publik. Tapi ketika mereka dalam tugasnya mengalami kecelakaan, khususnya kecelakaan, siapa yang akan membantu meringankan biayanya? Ada. Kami di Jakarta itu berikan kepada mereka BPJS, jaminan kesehatan apabila mereka mengalami masalah. Nah, begini, ini adalah sektor informal yang harus mendapatkan perlindungan. Jadi kita nanti akan menyiapkan regulasi yang mengharuskan ada BPJS Ketenagakerjaan untuk para pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Sehingga ada jaminan bila terjadi kecelakaan. Gitu ya jawabannya, sehingga tenang. Yang kedua, Alvin ya tadi ya. Makasih Alvin. Terima kasih atas kepercayaannya. Insya Allah nanti Anda akan punya rekam jejak yang lebih baik lagi untuk kedepannya ya. Pertanyaannya gini. Ini relevan dengan pertanyaan Ayu. Ayu mana tadi Ayu? Ayu tanya, berani nggak melaksanakan undang-undang, bukan melaksanakan, mengundangkan ya, mengundangkan RUU perampasan aset. Ini berani tidak? Kan kira-kira begitu ya, tidak tunduk itu berani, itu sama. Begini teman-teman, nomor satu, di dalam mengambil keputusan, jangan pernah dimulai dengan a priori. A priori itu artinya menyatakan satu pihak sebagai, pokoknya ini yang harus saya lawan. Kenapa teman-teman sekalian? Misalnya tadi Anda mengatakan, hah? Oh adzan, oh. Adzan, kita tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Sebentar, sampai di mana tadi jadinya? Apa? Jangan a priori. Oke. Jadi begini. Ketika Bung Alvin tadi mengatakan apakah tunduk pada ketua partai apa tidak, seakan-akan kalau ketua partai itu tidak membawa kepentingan rakyat. Betul tidak? Sekarang coba saya beri contoh nih. Partai-partai yang menjadi anggota koalisi perubahan, kira-kira mereka hidupnya nyaman nggak sehari-hari ini? Coba tanya tuh, Pak Gembong, di Banten hidup lebih sulit apa lebih mudah ketika jadi koalisi perubahan? Lebih sulit. Nasdem, apalagi Nasdem nih, dari awal tuh mengalami segala macam masalah. Jadi jangan buru-buru kita a priori. Bayangkan mereka memutuskan untuk mengusung
Akibat mengusung gagasan perubahan, mereka mengalami tantangan yang luar biasa besar. Yang begini kita tidak boleh menyatakan a priori. Justru mereka sedang berikhtiar untuk perubahan bagi bangsa ini yang lebih baik. Betul tidak? Iya. Tantangannya besar sekali. Gus Muhaimin begitu dicalonkan, nggak lama langsung diperiksa langsung. Betul, langsung diperiksa dia. Betul tidak sekalian? Partai Nasdem kurang apa? PKS kurang apa? Bertahun-tahun kalau PKS juga. Pak Surya Paloh mengambil keputusan, sesudah itu dia berhadapan dengan tantangan yang luar biasa banyak. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kita melihat harapan. Ada partai-partai yang serius untuk mendorong perubahan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana saya mengambil keputusan? Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan Ayu. Gini Bang Agin, Nong Ayu. Satu, prinsip keadilan. Kedua, kepentingan publik. Ketiga, data, common sense, objektivitas. Keempat adalah aturan. Jadi ketika mengambil keputusan, mengambil langkah, dikomunikasikan, dibicarakan. Dan pengalaman saya bertugas di Jakarta, pimpinan-pimpinan partai itu ketika mendengar argumen dan dijelaskan logiknya, menerima. Yang problem itu kalau tidak dijelaskan, kalau tidak diyakinkan. Apakah kemudian ada debat? Ada. Apakah kemudian ada perbedaan pandangan? Ada. Tapi kalau kita tidak bersedia untuk berbeda pandangan dan berdiskusi, maka tidak ketemu titik temu. Begitu didiskusikan ada. Karena itu saya setuju Anda aktif organisasi sekarang. Orang yang aktif organisasi terbiasa berdiskusi, terbiasa tukar pikiran, terbiasa berdebat, dan terbiasa meyakinkan orang. Betul tidak? Iya. Tapi kalau tidak terbiasa, maka putus itu. Jadi menurut saya kuncinya di situ. Yang kedua, tadi soal oligarki. Saya sering sampaikan, saya berikhtiar untuk menegakkan keadilan, bukan memusuhi salah satu, siapapun itu. Jadi termasuk ketika oligarki, kalau Anda tidak mengikuti prinsip menjalankan keadilan, maka Anda berhadapan dengan negara. Itu. Karena negara harus memberikan rasa keadilan. Ketika negara membuat aturan, saya mau tanya nih, ketika kita bikin aturan, apa yang harus kita penuhi? Satu, prinsip keadilan. Dua, memberikan pembagian kebermanfaatan yang jelas. Setiap aturan. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Jadi kalau membuat peraturan hanya menguntungkan satu dua belah, aturan tidak benar. Aturan itu harus memberikan manfaat yang jelas kepada semua. Nah, ini juga tadi saya teruskan aja sama pertanyaan dari Nong Intan tadi terkait undang-undang Cipta Kerja. Kami sudah sampaikan berkali-kali bahwa itu akan kami review ulang, memastikan bahwa prinsip keadilan muncul di dalam undang-undang untuk ketenaga kerjaan kita. Di Jakarta saya merasakan persis. Saya kemarin tahun lalu sebelum saya turun, saya mengambil keputusan yang berbeda dengan apa yang menjadi aturan baru. Dan ketika mengambil keputusan yang berbeda itu, saya dituntut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kenapa? Karena menurut saya pengaturan UMP-nya tidak mencerminkan prinsip keadilan. Saya jelaskan ya dikit. Di Jakarta itu rata-rata kenaikan UMP 8% per tahun. Rata-rata. Ketika COVID terjadi tahun 2020, UMP-nya turun, naiknya menjadi 3%. Pada saat, kan memang kondisi ekonominya turun, bukan? Tahun berikutnya, keluar aturan baru, UMP-nya itu naiknya hanya 0,8%. Padahal kondisi ekonomi sudah lebih baik, harusnya di atas 3%. Bukan malah jadi 0,8%. 0,8% itu kira-kira Rp30.000. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Rp30.000 kenaikan itu bisa buat apa coba? Harusnya itu sekitar Rp400.000, harusnya. Apa yang kami lakukan? Kami tetap menggunakan rumus yang lama sehingga kenaikannya 5,1% dan itu menurut kami adalah prinsip keadilan. Walaupun kita tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
Karena itu tadi, saya urutkan nih, prinsip keadilan dulu. Nah, ini yang harus kita kerjakan, insya Allah itu akan kita kerjakan. Begitu juga dengan disparitas upah ini, memang harus ada langkah serius, kajian yang serius untuk bisa satu sisi memberikan kesetaraan upah, di sisi lain tetap memberikan insentif yang cukup pada kegiatan industrialisasi, ya. Nah, lalu ada pertanyaan dari mahasiswa internasional nih, Bung Sunan, soal diaspora. Teman-teman tahu ya diaspora ini apa? Apa diaspora itu? Masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Seringkali mereka dianggap tidak nasionalis karena tinggalnya di luar negeri. Jangan pernah dihukum. Mereka dianggap tidak nasionalis. Mereka di sana menjadi, pandanglah mereka sebagai duta-duta Indonesia di berbagai tempat di dunia. Pandang itu begitu. Lalu kami merasa mereka harus jadi mitra pemerintah, jangan malah dijauhi. Diaspora itu menjadi promotor Indonesia. Dan saya pribadi ingin sekali menyaksikan makin banyak perusahaan-perusahaan internasional, lembaga-lembaga internasional yang diisi oleh orang-orang Indonesia. Bayangkan, kalau lembaga-lembaga internasional diisi orang-orang Indonesia, maka kebijakan-kebijakan dia bisa memberikan manfaat kepada Indonesia. Hari ini yang mendominasi kalau dari Asia, 1 India, 2 Filipina, 3 Jepang. Indonesia minim. Kita harus lebih banyak. Jangan hanya jadi jago di rumah sendiri, tapi harus jadi tuan rumah, tamu mempesona di negeri orang. Gitu kira-kira pegangan prinsipnya itu. Jadi fungsionan kami akan dukung. Yang kedua, tidak boleh ada mahasiswa terlantar. Bila ada evakuasi karena krisis, apakah karena peperangan, apakah karena bencana alam, dan mereka dipulangkan ke Indonesia atas alasan keselamatan, maka negara harus membantu untuk menyiapkan agar status kemahasiswaannya dan kuliahnya tidak terputus. Karena itu bagian dari kewajiban kita. Dan kita pernah melakukan itu. Teman-teman sekalian, di tahun 2000-an ada konflik di Ambon, Universitas Patimura tutup. Apa yang terjadi? Mahasiswanya kemudian ditampung oleh berbagai universitas di seluruh Indonesia. Bisa itu dikerjakan. Dan mereka kemudian lulus dari berbagai kampus di Indonesia. Jadi itu bisa, yang penting apa? Ada kemauan. Insya Allah kemauan itu ada. Dan insya Allah itu bisa dilaksanakan. Gitu ya. Makasih. Begitu Pak Kadi. Oke, tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan.